Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi buatan kami. Namanya Epicentrum, alat bantu deteksi bencana alam. Perkenalkan, saya Yosua Budianto dengan NPM 2207 11791. Nama saya Andreas Kuncari Nugroho dengan NPM 2207111788. Perkenalkan, nama saya Kevin Tanamas dengan NPM 2207111789. Kami melihat dari 3 aplikasi yang kami lihat. Ada yang pertama yang dari info BMKG. Dia memiliki fungsi memberikan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Keunggulannya itu informasi yang menyeluruh di seluruh Indonesia. Kekurangannya, untuk pemberian update infonya sangat lambat ketika bencana sedang terjadi dan prediksi cuaca kurang akurat. Potensinya bisa tambahan untuk notifikasi suaranya dari aplikasi. Untuk aplikasi yang kedua, itu ada Magma Indonesia. Fungsinya menyajikan informasi dan rekomendasi secara real time mengenai bencana geologi di Indonesia, terutama untuk gunung berapi. Keunggulannya ada fitur informatif seperti lapor bencana yang dapat digunakan. Kekurangannya ada beberapa daerah yang belum diperbarui seperti pasca gempa tsunami di Sulawesi Tengah 2018 dan kurang update. Potensi dari aplikasi ini bisa ditambahkan peta rawan bencana. Untuk yang ketiga, ada sistem peringatan dini banjir Jakarta. Fungsinya untuk menampilkan informasi status tinggi air sungai di Jakarta, menampilkan infografik tinggi muka air, menampilkan informasi perakiraan cuaca, memberikan notifikasi terkait status siaga pintu air. Untuk keunggulannya, ada informasi yang diberikan cukup lengkap dari aplikasi ini. Untuk kekurangannya, banyaknya fitur yang kurang dari aplikasi ini. Potensi dari aplikasi ini ada penambahan jalur evakuasi banjir. Fungsi dan fitur aplikasi yang kami miliki ada menampilkan informasi update tentang gempa bumi di Indonesia, menampilkan peta rawan bencana, menampilkan jalur evakuasi bencana, menampilkan potensi bencana yang akan terjadi setelah gempa, seperti tsunami, gempa susulan, dan gunung meletus. Anda memberikan tempat untuk melaporkan kejadian real time saat gempa terjadi. Untuk sumber data, kami mengambil dari BMKG yang datanya itu melimpah dan banyak dan lebih akurat untuk menggunakan dan juga data dari laporan real time pengguna yang dilaporkan lewat fitur di dalam aplikasi ini. Ini ada logo aplikasi kami, Epicentrum, dan mockup dari aplikasi kami akan dijelaskan oleh Andreas. Ya, di sini saya Andreas akan jelaskan mengenai mockup di aplikasi kami. Yang ini adalah loading screen dari aplikasi kami. Berisi gambar background sebuah bencana gempa bumi dan ada tulisan welcome to dan epicentrum. Kemudian setelah ini ada bagian register, di mana di sini user dapat mendaftarkan diri untuk dapat masuk ke aplikasi Epicentrum ini. Setelahnya ada login. Setelah mendaftar, user akan masuk melalui halaman ini. Setelah itu ada home screen, di mana pengguna dapat melihat fitur-fitur dan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Epicentrum ini. Di sini ada informasi dari pengguna yang di mana terdapat foto profilnya, kemudian nama, nomor telepon, email, dan juga dapat mengedit profil. Misalnya ada lupa password atau ada mau mengganti nomor telepon atau email, bisa dilakukan di sini. Kemudian di sini ada berita terbaru, berita bencana alam terbaru, dan juga dapat sekilas di sini ya, dan dapat dilihat juga di tambahan. Di sini ada lebih banyak lagi berita terbarunya. Kemudian setelah itu ada jalur evakuasi bencana. Di sini kita dapat melihat
jalur evakuasi bencana di sekitar kita. Misalnya di dekat kita terjadi bencana, maka kita dapat melihat jalur evakuasi terbaik yang untuk dapat kita lalui. Di sini juga terdapat search bar, di mana kita dapat mencari lokasi mana yang ingin kita cari sebagai jalur evakuasi. Kemudian di sini ada peta rawan bencana, di mana kita bisa melihat peta rawan bencana, di mana segitiga merah ini merupakan daerah-daerah rawan bencana, dan pin merah ini adalah lokasi di mana pengguna berada. Di sini terdapat juga search bar pilih lokasi jika ingin melihat tempat lain dan melihat peta rawan bencana di tempat-tempat lain. Kemudian di sini ada button untuk melihat cuaca, terkhususnya informasi mengenai hujan. Nah, di sini bisa kita lihat informasi curah hujan di daerah istimewa Yogyakarta, di mana dalam keterangan tersebut warna hijau menunjukkan bahwa curah hujannya sangat tinggi, warna kuning tinggi, dan warna oranye rendah. Kita mengambil data informasi curah hujan ini dari BMKG. Kemudian di sini juga ada fitur yang sama, yaitu informasi curah hujan, sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada button untuk fitur informasi banjir, di mana kita bisa melihat informasi banjir di daerah terdekat kita, di mana di sini ada Sungai Opak, Sungai Oyo, dan Sungai Gajah Wong. Dan di sini terdapat status dari ketinggian air dan juga status siaga, waspada, maupun awas, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur informasi gunung berapi. Ini juga ada informasi gunung berapi di daerah sekitar terdekat pengguna, di mana yang pertama ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Slamet. Di sini juga terdapat status dari tiap-tiap gunung berapi. Setelah itu ada informasi mengenai gempa. Kita bisa melihat di sini ada informasi gempa di sekitar kita. Di sini juga terdapat informasi mengenai kekuatan gempa yang terjadi. Kita juga bisa mencari informasi gempa di tempat lain melalui search bar di sini. Selanjutnya, fitur unggulan dari aplikasi kami. Di sini terdapat laporan masyarakat, di mana di sini sudah terdapat laporan-laporan dari masyarakat yang sudah melaporkan bencana yang terjadi di daerah mereka. Dengan simbol segitiga dan tanda seru ini merupakan simbol bahwa bencana tersebut merupakan bencana yang berbahaya dan berdampak besar bagi masyarakat tersebut. Pengguna juga dapat menambahkan laporan dengan cara menekan tambahkan laporan di sini. Dengan memasukkan jenis bencana, kita dapat dua, yaitu gempa bumi dan banjir. Kemudian menambahkan lokasi bencana tersebut, dan untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran dari bencana tersebut, kita menambahkan fitur foto di sini, di mana pengguna harus menambahkan foto dari bencana yang sudah terjadi. Kemudian di sini ada tombol kirim laporan. Nah, jika laporan berhasil, maka akan muncul simbol seperti ini. Kemudian di kanan kiri dari laporan masyarakat tadi terdapat tombol home dan juga tombol peta rawan bencana. Seperti itu. Selanjutnya, flowchart akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya, Kevin Briptanamas, akan menjelaskan flowchart aplikasi Epicentrum yang telah kami buat tadi. Nah, jadi untuk yang pertama ini, tentu saja seharusnya user udah punya aplikasinya. Yang pertama, buka aplikasi. Setelah buka aplikasi, nanti user akan ditanya, sudah punya akun atau belum? Jika belum, user akan diminta register dan buat akun. Dan nanti di menu register nanti ada masukkan email, alamat, dan buat password.
Jika berhasil, bisa langsung lanjut ke login, dan jika tidak, bisa mengulang memasukkan email, alamat, dan passwordnya. Jika sudah punya akun, bisa langsung login. Nah, setelah itu, user akan langsung diarahkan ke beranda dengan berbagai menu pilihan. Yang pertama ada informasi banjir. Di informasi banjir sendiri ada 3 keterangan. Yang pertama, curah hujan. Yang kedua, status tinggi permukaan air. Dan yang ketiga, peta jalur evakuasi banjir. Untuk curah hujan sendiri, mengambil dari database data daerah lokasi user berada dan data curah hujan milik BMKG. Akan menghasilkan output curah hujan dan prediksi cuaca di sekitar kota user yang notifikasinya dikirimkan berupa seperti alarm pada user. Informasinya diberikan berupa notifikasi pada user. Yang kedua, status tinggi permukaan air. Ini ngambil dari database data daerah lokasi Anda berada sama data tinggi air di setiap sungai milik BMKG. Output yang dihasilkan adalah data tinggi air sungai atau laut di sekitar daerah user, dan informasi yang diberikan sama seperti tadi berupa notifikasi. Yang ketiga ada peta jalur evakuasi banjir. Ini ngambil database dari hanya dari lokasi user berada, dan outputnya akan menunjukkan arah jalur evakuasi secara real time. Informasi yang diberikan juga sama berupa notifikasi. Yang kedua ada informasi peta rawan bencana. Informasi peta ini fitur dalamnya peta rawan bencana di sekitar daerah user. Ini ngambil data dari data lokasi daerah Anda berada sama data bencana secara real time. Akan menghasilkan output berupa informasi peta rawan bencana berupa heat map. Selanjutnya ada berita bencana terbaru. Berita bencana terbaru ini inputnya berupa update berita bencana terbaru. Dia ngambil data dari database berita bencana nasional, menghasilkan output update berita bencana terbaru di Indonesia. Selanjutnya laporan user, di sana user bisa minta bantuan dan melaporkan kejadian bencana. Ini diambil dari database aplikasi. Selanjutnya ada informasi status dan evakuasi Gunung Merapi. Nah, informasi ini diambil langsung dari data status Gunung Merapi milik BMKG dan data daerah lokasi di mana user berada. Akan menghasilkan output status gunung berapi di sekitar daerah user dan jalur gunung meletus di sekitar user secara real time. Selanjutnya yang terakhir ada informasi dan evakuasi gempa. Ini ngambil dari 4 database. Yang pertama, data potensi terjadi tsunami milik BMKG. Yang kedua, data potensi gempa susulan milik BMKG. Yang ketiga, data gempa milik BMKG yang diambil langsung dari seismometer. Yang keempat, ada data daerah lokasi user berada. Output yang dihasilkan adalah informasi gempa di daerah user secara real time, jalur evakuasi gempa di sekitar user secara real time, dan yang terakhir jalur evakuasi tsunami secara real time juga. Nah, setelah itu user akan diarahkan ke selection selesai. Selection selesai ada 2 pilihan, yes atau no. Jika no, user akan diarahkan kembali ke beranda. Jika yes, maka akan langsung keluar dari aplikasi. Ya, demikian presentasi dari kami mengenai aplikasi bencana alam yang kami beri nama Epicentrum. Semoga aplikasi kami ini bisa bermanfaat. Dan kami tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih.